Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selasa tanggal 7 Juni. Jadi materi kita menyambung ke materi yang kemarin. Kemarin materi kita bukan kenalan ya. Apa itu kejahatan-kejahatan internet ya. Jadi saya sudah jelaskan banyak sekali kejahatan-kejahatan internet yang sering dilakukan dari yang model social hacking maupun yang benar-benar engineering, ya, yang benar-benar teknis seperti itu. Jadi kemarin sudah adalah salah satunya adalah SQL injection, ya. Jadi di sini sebenarnya kita tuh praktek sebenarnya, tapi ya tidak apa-apa, nanti Anda coba. Ini nanti saya share materinya. Jadi tujuannya di sini nanti kita buat web sederhana. Web-web yang rentan, sangat banyak, dan itu hampir tutorial di internet pun rentan, sangat rentan, Anda bisa bobol, ya. Ya, maksudnya itu teknik sederhana sih, itu sebenarnya teknik lama, jadi memanfaatkan dari SQL injection sebenarnya, ya. Oke, ini berarti sing coding aku ya. Nah, ini nanti Anda pakai, ini nanti ada satu lagi sih sebenarnya buat blog gitu kan. Jadi nanti kita simulasi, kemudian ada postnya detail gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Jadi nanti di sini itu kita akan mencoba simulasi menggunakan SQL injection. Kita menggunakan bypass logic. Ya, logic kemarin kita sudah belajar algoritmanya menggunakan SQL, menggunakan algoritma yang nanti kalau kita tahu hanya tahu user saja, maupun kita nggak tahu user sama sekali gitu, nanti kita bisa bypass, ya. Dan itu Anda nanti bisa coba-coba gitu. Tapi bukan untuk yang macam-macam ya, maksudnya kalau dari sisi ilmiah kan kita bisa coba sebenarnya masih banyak. Ada tool yang bisa melakukan penetrasi seperti ini. Anda tahu ada serangan di sana nih ya, ada targetnya si A itu kan, punya web, Anda bisa cari sebenarnya. Tapi di sini kita coba gunakan yang cara manual. Ya, di sini nanti saya buat web sederhana itu menggunakan PHP pastinya. Kemudian di database itu saya buat ada dua tabel, satu user, kemudian satunya untuk nyimpan postingan. Postingnya bukan posting dalam artian posting kayak Anda di Instagram atau di Facebook ya. Di blog itu kan ada post kan, blog gitu kan, nanti ada detailnya lah, hanya itu aja sih, hanya dua itu aja. Kemudian nanti kita siapkan beberapa file topik, login, index, blog, post gitu kan, itu yang standar aja. Ya, kita nanti abaikan apa itu CSS-nya, JavaScript-nya kita abaikan. Murni pure HTML PHP yang murni. Biarpun nanti di situ ada HTML-nya sebagai markup-nya aja yang bisa kita lihat. Ya, jadi nanti di situ. Kemudian yang kedua, Anda harus siapkan juga sebenarnya web server. Kemarin pikir saya ada lab-nya, ada web servernya, gitu ya. Tapi saya sudah siapkan coding-codingnya nanti saya akan upload. Jadi di sini nanti kita akan melakukan injeksi menggunakan salah satu fasilitas dari SQL sebenarnya, tapi yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi bobol langsung lewat user dan password. Kemudian yang kedua, menggunakan get yang di atas URL itu, kita bisa mengacak-ngacak ngambil semua database sebenarnya. Nah, itu kadang kelemahannya dari developer. Ya, kelemahan dari developer tidak tidak menggunakan atau melindungi webnya ya. Nah, ini untuk database-nya nanti Anda buat dulu tabel user. Biasanya sih saya menggunakan PHPMyAdmin. Anda pakainya apa biasanya? Pemrograman web sudah pernah belum?
Sudah. Semester berapa? Lupa. Semester 4. Berarti setahun yang lalu. Itu aja online ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, nanti ini saya akan share ya. Jadi, tadi saya sebenarnya sudah buat ini namanya DB latihan. Di sini ini saya hapus dulu aja nih, tadi nggak kepake. Saya drop ya. Saya drop. Oke. Nah, di sini ada tabel post sama user ya. Di user ini informasinya kolom-kolomnya adalah ID, username dan password. Ya, ID, username dan password. Passwordnya tidak saya MD5. Nanti kalau kita mau MD5 ya bisa. Nanti kita coba insert aja MD5 atau di hash. Ya, kemarin kriptografi ada MD5 toh? Ada nggak? Ya, salah satunya itu salah satu teknik kriptografi yang modelnya hanya sekali, tidak bisa didekrypt. Itu menggunakan MD5 hash, tipenya hash. Seperti itulah. Jadi nanti di sini saya punya admin dan user. Contohnya seperti itu, simulasinya seperti itu. Ya. Kemudian toolnya yang saya pakai, saya menggunakan Visual Studio. Ya, itu tool yang paling familiar sekarang ya, paling cepat, paling enteng ya, paling enak gitu kan dibandingin kalau sudah ada ya. Gimana? Bawaan Windows. Oh, bawaan Windows saja toh. Visual Studio Code yang Windows 11. 10 ada. Oke. Siap. Oke, langsung aja. Ya, nanti Anda kalau mau install gampang, kecil. Ya, ini sebenarnya hanya simulasi aja sih. Simulasi aja. Oke, kita buat dulu umpamanya biasanya kalau Anda menggunakan SAM itu kan tempatnya di mana? Di www.root atau di www kan gitu kan. Nah, di sini saya buat aja contoh tadi sebenarnya sudah praktek nih SQL injection, buat baru aja ya. Project gitu kan. Project gitu ya. Oke, di sini saya masukkan ke dalam project. Kemudian saya buat new file baru. Ya, kemudian di sini saya pakai PHP. Saya ketikkan PHP gini aja. Tab sudah keluar ya. Oke, nanti Anda tinggal simpan. Contoh kita buat dulu config. Ya, kita buat dulu config-nya. config.php. Ya, di config ini nanti isinya berupa settingan-settingan ya. Kenapa biasanya file ini kita pisahkan? Karena nanti kalau Anda buat project yang banyak, jangan sampai file yang ini terlalu banyak, nanti Anda gantinya juga banyak. Kalau umpamanya servernya berubah, usernya berubah, passwordnya berubah, nanti kalau Anda punya file home-nya itu banyak, ya, aplikasi contoh umpamanya aplikasi yang rumah sakit gitu kan, itu isiannya kan banyak tuh. Nah, kalau ininya nggak dibuat model konfigurasi gini, sekali berubah user password maupun URL-nya dari atau hostnya dari server, kita nanti akan merubah semuanya. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat config-nya server. Ini variabelnya ya. Ini disesuaikan dengan punyamu semua yang terinstall web servernya. Kalau SAM itu nanti biasanya defaultnya sih localhost. Ya, disesuaikan dengan lokasi dari instalasinya web servernya. Ya. Usernya kalau dari web server ini biasanya root karena dia bawaannya kan dari Linux. Passwordnya saya kosong. Nanti punya Anda nggak tahu bisa dicek disesuaikan waktu instalasinya apa. Kemudian database-nya ya wis sambil dongeng we ya. DB latihan. Enggak apa-apa. Ini saya saya rekam. MySQL suwira nggunakake model natif ini. Biasanya pakai yang pakai framework saya, Laravel. Password dan DB. Terakhir apa variabelnya? Database ya.
Kemudian Anda cek if uh, tidak connect ya, maka die. Contoh aja lah, gagal koneksi. Oke, kita sudah punya satu file config. Kemudian di sini kita coba buat login. Oke, saya simpan dulu. Save as ke sini, kasih nama login. Ya, ini nanti sudah lengkap, Anda bisa pakai. Jadi nanti ini harus di-include dulu lokasi config-nya tadi di mana. File config-nya harus dipanggil. Ya. Kemudian enggak usah di session start harus di session start. Ini nanti untuk menandakan bahwa session itu dimulai. Ya, sessionnya dimulai. Oke, kita cek dulu jika ada iset itu berarti ada session dari admin ya. Oh sorry, bukan submit ya, session kemudian submit, bukan session, post ya, lali aku wis suwe ra nggunakake model ngene, submit. Oke, 1 2. Nah, ya nanti di sini ini jadi kalau umpamanya nanti ada perintah di sini itu perintah jika nanti ya kan ya Anda melakukan submit. Jadi dia ngecek di sini. Jika ada perintah submit ya, ada perintah submit maka dia akan dilakukan apa? Oh, harus cek setnya dulu. Oke. Kemudian Anda tampung username yang di post ya, username. Jadi nanti akan Anda kirim password juga. Jadi waktu ini yang dimasukkan di dalam inputan box tadi loh, user sama password. Jadi Anda nanti tangkap di sini. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian Anda bisa langsung query. Ini standar kalau login ya. Select bintang from tbl user. Ini disesuaikan. Kalau nanti namanya user ya user, tabel user ya tabel user sesuai dengan nama dari tabel Anda. Where ya, where apa? Username sama dengan username. Kemudian and password sama dengan password. Nah, ini ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa perintah nih? Anda mengambil apa? Semua kolom dari tabel apa? Di mana username-nya yang dikirim, ya lah, yang diisikan di sana kan? Dan passwordnya apa yang diisi kan? Gitu kan? Oke. Sebentar ngerti saya. Apa enggak? Bingung gue. Mau lulus loh ya. Enggak apa-apa, Pak. Kan masih lama, Pak. SQL query. Sebentar, ada yang salah. SQL query-nya, nah, kita panggil koneksinya tadi. Koneksinya ini dari mana? Dari config tadi. Kita sudah buat ini kan. Nah, kemudian di sini kita panggil query. Oke, ya. Kemudian kita cek, MySQL query kenapa error? MySQL wah suwi ra nganggo.
Nah, ini adalah kelas library-nya sih sebenarnya kita pakai. If MySQL 6 rows ya. Jadi kita ngecek jumlahnya dari query tadi. Maksudnya jumlah dari query tadi gimana? Jika Anda melakukan perintah select bintang username dan password itu jika dia ketemu berarti jumlahnya berapa? Ada jumlahnya ya ketemu. Kalau saya nemuin ini berarti ada jumlahnya ya. Ada kan? Tak satu, tak dua, berapapun ya. Tapi kalau tidak ada, berarti kan kosong. Ya, ini sekarang dia 6 row, berarti kan ini kecil kosong. Berarti kita cek nih. Kalau nanti dia lebih dari 0, berarti apa? Ketemu apa enggak lebih dari 0? Ketemu ya. Sepakat ya, pokoknya kamu nemuin apa? Sebenarnya emosi kan. Jadi apa? 0, berarti enggak ketemu kan? Kalau bawa 1, ketemu enggak? Ketemu. Berarti lebih dari 0. Nah, di sini ini logiknya dia seperti ini. Jika lebih dari 0, maka nanti di sini kita akan arahkan dia ke dalam indeks namanya atau halaman adminnya lah seperti itu. Index.php. Ya, seperti itu. Jika tidak ketemu, maka apa? Namanya ada error lah. User sama login password salah. Dan login salah. Ini adalah script yang pada umumnya di internet. Ya, ya nanti kita coba. Ya, oke. Sebelumnya kita daftarkan dulu sessionnya, nanti kita cek sambil tak contoh admin. Sorry, ada lali mau codingnya mau tesan. Sessionnya namanya saya ambil dari username. Jadi session itu untuk menyimpan variabel. Biar nanti Anda bisa ambil makanya kadang session bisa dicuri. Session jadi menyimpan yang sementara. Ya, makanya kalau session salah misalnya saya, Anda coba jangan sampai harus keluar ya. Apalagi ada cookie. Session itu juga session cookie dan sebagainya itu masih ada di browser tuh ya. Tapi kalau sessionnya sudah diajukan, clear. Ya, jadi tidak bisa dicuri. Nah, ini saya ambil lagi biar saya tidak usah nyari. Istilahnya saya mau mengambil namanya saya, username. Seperti ini. Ya. Oke, sudah kan? Benar ya, ini saya dek. Oke, ini sudah sampai. Jadi, kemudian satu lagi. Kita buat namanya file index. Ya, index atau intinya halaman utama setelah masuk dari login. Yang mana itu dilindungi oleh login. Halaman utama sekarang kita mau buat di sini. Dashboard lah, apa lah, dan menu itu kan. Dan menu saya buat menunya di atas ini halaman utama. Dari sini orang nggak bisa masuk kalau tidak sewing. Maksudnya kan gitu. Kalau kita baca informasi. Nah sekarang kita bisa tanpa bisa ini bisa masuk ya. Dengan cara yang sangat sederhana. Ya. Yang pasti nanti jangan kalau kamu Anda coba gini. Kalau nanti saat Anda mau coba menggunakan ini di web resmi web orang yang ada di internet ya, tapi sebenarnya tidak perlu berarti hanya rektor saja kepada kemudian melaporkan dan sebagainya. Kirimkan saya dikasih dana. Wes bobol ngomong. Itu contoh. Banyak nanti. Selama kuliah ini nanti saya kasih banyak triki-triki yang nanti Anda bisa. Kemarin saya cerita gitu, Pak, jaringannya Unimus kok dibobol. Ya enggak, maksudnya itu kan untuk kita belajar saja. Jadi untuk memberitahu informasi. Itu sebenarnya banyak tuh jaringan yang ini kita scan dapat semua tuh. Anda lagi mainan gini, makanya kemarin kan saya cerita
Kalau Anda menggunakan berselancar dunia maya, internet atau browser dan sebagainya, di dunia pada umumnya yang tidak menggunakan atau menggunakan jaringan yang publik, itu hati-hati, sangat dan itu rawan sekali. Kalau hanya untuk browser-browser sih oke, tidak apa-apa, transaksi keuangan, apalagi itu internet banking dan sebagainya atau sosial media, rawan. Bisa jadi di situ ada virus lah, malware dan sebagainya yang ngambilin tuh, nyedotin tuh, seperti itu. Ya. Oke, contoh satu lagi. Kita buat file lagi PHP. Oh, satu tadi belum selesai ya. Loginnya di sini kita buat login. Nah, di sini ke atas itu file PHP. Di sini adalah file untuk tampilannya yang bisa dilihat oleh pengguna login. Ya. Di sini kasih H1. Apa nih? Login biar besar ya. Kemudian breakline anggunnya apa toh? Suwirak nganggu. Oke, login. Oh ya, stylenya dikasih deh. Stylenya dikasih di tengah. Text line, center, text line. Masih ingat nggak script-script gini? Lupa Pak. Gitu, oh, sip. Dulu nggak masuk, sekarang ngantuk Pak. Ora apa-apa. Ya kan jenenge sinau. Oke, kita buat form. Formnya nggak usah di sini. Kemudian user name, namanya ya. Kemudian masukkan input box. Inputnya tipenya adalah text. Text, kasih nama user name. Nah ini yang tadi, ini ya, yang tadi ini. Ini nanti yang akan ditangkap di sini. Biasanya kalau saya buat, saya pisah sih file PHP dan file HTML. Tapi untuk uji coba ya, saya jadikan satu aja gitu kan. Nah ini nanti yang ditangkap. Jadi ini yang dilihat Anda, ini yang dilihat Anda ini dalam bentuk kita pakai sederhana. Kemudian kita buat lagi password. Password. Kemudian kita buat lagi input. Input tipenya apa? Tipenya harus password. Kenapa? Kalau nanti Anda pakai tipenya teks, pas mbok ketikin password iki ketok. Ya, tapi kalau tipenya password, waktu dimasukkan di loginnya password keluarnya apa? Bintang-bintang atau hitam-hitam. Nah, itu tipenya ya. Wah, sampai di sini kelihatannya sudah aman gitu kan. Wah, enggak kelihatan passwordnya. Tapi belum. Input submit. Ya, contoh value-nya biasanya pakai apa ya? Input tipe submit, name submit. Submit. Di sini value-nya login ya. Oke, kita coba ya, kita jalankan. Ini nanti saya ini dulu config. Nah, nanti coba tak jalan dulu. Sudah bisa apa tidak? Project.
Apa iki? Config parent directory. Oke, login ya. Tapi kok masuknya ke sana? Ini ya. Ini seperti tadi yang Anda lihat. Jadi kalau saya lihat di sini, nah ini hilang. Ya. Ini hilang. Sebentar, tapi ini kok enggak masuk ke parent directory. Ya, nanti saya coba lagi. Oke. Setelah itu saya buat karena di sini ini logiknya gini ya. Jika nanti Anda ya ini yang tadi yang keluar. Ini adalah yang Anda lihat. Yang Anda lihat di sini. Ini itu. Ya contoh ya, saya kasih nama admin contoh aja sembarang. Ya keluarnya apa? Error nggak? Ini kita coba dulu nih. Nah, dia nah ini kok get harusnya post. Sebentar. Harusnya post. Post. Oh, metodenya post. Metodenya belum saya kasih. Ya, oke. Jadi kalau membuat login itu jangan metodenya get seperti ini. Ini keluar nih, bahaya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harusnya seperti ini. Ini post ya, saya contoh post. Bar nih. Nah, ini nggak ada apa-apa kan? Tidak ada yang yang paling sering itu biasanya gini. Ada order tuh. Nah, Tokopedia yang order berutamanya ya. Sorry. Tokopedia.com /order.php contoh. Kemudian tanda tanya ID-nya order dulu, ID 3 berapa? Itu get yang kelihatan. Tapi user kalau Anda mau menggunakan pengikutan seperti tadi, jangan menggunakan get. Oh, langsung get belum. Nah, itu bahaya ya. Nah, ini berarti sudah dicek, sudah benar. Ya, kalau umpamanya saya menggunakan yang passwordnya yang benar, contoh ini saya tadi sudah pakai admin 1234, maka harusnya masuk ke index. Nah, di sini ada not found, tapi sudah benar, sudah masuk ke index. Kenapa? Karena file indexnya belum kita buat. Berarti sudah benar ya, sudah masuk ke sana. Karena tadi kan sudah keluarnya nih, URL-nya sudah masuk. Sudah benar. Ya, berarti sudah bisa masuk ke indeks. Sekarang kita buat indeksnya. Nah, kita buat indeksnya. Indeksnya sama seperti tadi. Nah, di sini nanti include juga. Nanti ini filenya nanti monggo Anda ambil aja. Bisa untuk dicoba. Session start. Nah, kemudian di sini dicek nih. If session admin apa username? Admin. Ya. Jika ini umpamanya tidak ada session admin, ya, jika tidak ada session admin, maka dia dilempar ke apa? Umpamanya Anda bukan admin, dilempar kemana? Kemana kira-kira? Ke file mana? File login. Gitu kan? Melindunginya gini. Paling sederhana kan gitu. Index.php. Ya, oke. Paling sederhana kan kita melindunginya caranya seperti itu. Ya, ini ya indeksnya ya. Jadi nanti umpamanya dia tidak ada session loginnya, ya session adminnya, maka dia akan ditendang ke login. Session adminnya ini diisinya dari mana? Waktu Anda berhasil melakukan login.
disimpan yang sementara. Ya, variabel. Jadi di variabel itu disimpan. Nah, nanti di indeks itu dicek nih, variabel session ada isinya enggak? Kalau ada isinya, berarti Anda belum pernah berhasil login. Berarti ditendang masuk lagi ke halaman login, tapi tidak masuk ke halaman indeks. Gitu ya. Ya, contohnya gitu. Alon-alon. Nah, seneng aku ben kowe ngantuk kabeh. Oke. Oke, kemudian kita buat halaman HTML-nya yang bisa Anda lihat nanti. Ya, pakainya ini kalau pakai Visual Studio itu enak nih. Scriptnya Anda tinggal dock ini. Nah, jadilah tak usah angel-angel. Halaman admin, contoh. Ya. Kemudian di sini ya, H1 teksnya tadi sama style ya, style teks lainnya saya kasih center. Selamat datang. Ya, gitu kan. Selamat datang atau halaman admin. Selamat datang admin gitu kan. Contoh aja bebas. Kemudian Anda di sini kasih H2 H3 itu style ya, kayak di Word ya. Selamat datang. Namanya Anda siapa umpamanya. Berarti di sini saya kasih file PHP. Saya panggil echo. Kemudian di sini saya kasih namanya tadi apa? Sessionnya. Sessionnya tadi kan saya sudah catat juga. Nah, kenapa ini ada session username? Nah, ini waktu login saya sudah catat kan. Namanya isinya dari mana? Isinya dari real nanti datamu. Jadi datamu namanya Mas Hisam gitu. Nanti yang masuk ke sini Hisam. Jadi waktu login selamat datang Hisam gitu kan. Maksudnya gitu. Maksudnya. Oke, diangkat saya apa-apa. Menawa pacare lali dijemput. Kemudian href. Nah, di sini nanti kita buat file logout. Logout. Ya. Oke, coba ya, kita coba. Udah, enggak apa-apa. Santai. Mata kuliah apa? Wah, sangar. Loro-lorona nih, jagoan nih. Ada yang error 19. Username. Undefinisi login. Username 19. Mana tadi? Hah? Username. Sebentar. Tadi error apa nih? Username online selamat datang. Oh, ini yang tadi error ini. Oh, sorry ini session ya. Saya pantesan tak paham ya maksudnya ya. Dianggap paham Pak. Lah, selamat datang nggak keluar ya nanti kita coba. Harusnya muncul. Kita buat satu lagi file logout. Jadi itu untuk menghancurkan session-session yang tadi. Ya, session-session yang tadi. Nah, di sini PHP. Ini contoh aja. Nanti kalau Anda coding besok, yo kurang lebih seperti ini. Ini ya enggak kayak gini lah, ini terlalu sederhana. Session menghancurkan tuh session destroy. Nah, kemudian header, location. Saya coding kayak gini tahun berapa ya? Login, tuh. Gaya seperti ini tuh tahun 2010 kayaknya. Udah lama banget. Yang sekarang sudah beda. Gayanya sekarang sudah menggunakan framework. Jadi makanya saya sarankan nanti pakai framework. Ya, contoh aja seperti ini ya. Ini saya refresh, ini asumsinya sudah datang. Oke, sudah kembali ke sini ya. Coba ini kalau saya langsung masuk ke indeks, bisa enggak? Nggak bisa toh? Ini loh, saya langsung injek ya. Indeks PHP. Nggak mau kan? Berarti sudah dari sini sudah apa? Sudah secure toh? Ya, dari sini sudah secure. Ya, tapi
Belum. Jadi ini masih ada lagi. Ini kalau Anda menggunakan SQL injection tembus. Percaya orang? Nggak percaya Pak? Ya balik ya. Admin. Coba ini saya masukkan admin dulu ya. Ini kalau nggak keluar admin ya. Sebentar. Oke, sebentar. Result username nggak keluar. Tabel username. Bentar, sabar. Ketok iso. Result username bener kok. Kemudian aku cek di sini indeksnya session harusnya keluar nanti selamat datang admin atau user atau siapa. Oke ya, contoh aja ya. Kemudian nah di sini yang membuat dia tadi tidak bisa ditembus salah satunya ini. Ya, kita sudah punya ini. Nah, bagaimana tadi kalau kita mau melakukan injection dari file ini? Ya, pertama kita menggunakan query logic yang kemarin ya. Contoh saya kasih di sini query nih. Ya. Jadi kalau umpamanya kemarin ini aja nih, ini tadi saya uji coba ya. Nek error kan isin aku tak jajal sik ngono. Mosok ngajari error. Jare developer, Pak. Ya sak apa-apa. Manusiawi. Coding 15 tahun ya kesel. Tabel user ya. Seperti ini. Where umpamanya tadi kan kita tahu username-nya apa tadi? Admin. Dan password-nya adalah 1 2 3 4. Oke, ini kan ideal. Ini adalah ideal. Maka akan muncul adminnya kan 1 2 3 4. Berarti ini tadi ketemu nggak? Ketemu kan? Berarti kan lebih dari 1 tadi row-nya. Nah, oke. Kalau umpamanya kita nggak tahu, kan nggak bisa masuk. Ya. Kemudian kita bisa gunakan umpamanya gini, ada 2 nih tekniknya. 1, Anda tahu username-nya. Kira-kira lebih. Ya, lebih. Tebak lah ya umpamanya. Wah, Jendrai biasanya username-nya sama dengan email, Bang. Ditebak aja gitu kan, umpamanya. Oh, ketahuan gitu kan. Tahu biasanya apa kalau saya admin gitu kan. Jadi kita sudah tahu username. Ya, skenario satunya itu. Tahu username, yang kedua tidak tahu sama sekali. Sekarang skenario yang pertama tahu username. Asumsinya kita tahu username, ya seperti ini. Berarti nanti kita bisa melakukan, ya. Nah ini lihat nih. Perintah ini itu di perintah ini kan warnanya berubah nih. Itu berarti dia menjadi apa? Menjadi komen yang tidak dieksekusi. Ya, jadi tidak dieksekusi sama perintah query. Makanya di sini kita bisa melakukan teknik yang sama dengan perintah thread itu untuk mematikan password. Paham ya? Mematikan password seperti ini. Lah, ini sebelah mati enggak? Mati. Anda dengan ini aja, Anda dengan perintah ini aja, berarti coba kalau ini saya eksekusi, keluar enggak? Keluar tetepan, tanpa tahu password. Oke. Nah, dengan itu berarti kan ada tekniknya di sini nih. Ya, di sini admin. Contoh, asumsinya Anda tahu username. Kita coba admin petik strap spasi. Ya, bisa enggak? Jajal kan, kita nyoba. Password bebas. Ketik we. Wah, masuk tuh. Kira we. Ya oke. Bayangin. Contoh, Pak, tak kasih usernya tak kasih yang lain, Pak. Ya, usernya pakai user ini. Ya, atau nih kita coba buat insert lagi. Wah, userku tak buat baru, Pak. Insert into tabel user. Kemudian di sini isinya apa aja tadi? ID-nya nggak usah ya. ID-nya pakai auto number. Username dan password. Username, password. Kemudian di sini value-nya
Contoh, namanya siapa sini contoh? Hisam ya. Selain Hisam siapa? Fauzi. Ngertiku Hisam terus kok. Fauzi. Fauzi. MD5. Us. MD5 nih ya. Fauzi. Dah, saya eksekusi ini. Harusnya ini nanti masuk tabelnya. Oke, masuk ya. Kita coba cek, sudah ada nama Fauzi. Wah, kok belum masuk? Oh, lah ngawur nih. DB latihan MD5. Oh, kurang satu. Ada error tadi. Tidak tak lihat bawahnya ada error. Nah, ini loh. You have error ya. Kenapa saya tidak lihat? Oke, berhasil ya. Insert into. Affected row-nya 1. Sudah ditambahkan 1. Kita coba cek Fauzi. Wah, password-nya suar, Pak. Tak encrypt, Pak. Ya, tapi jauh salah. Iso tak bobol. Wes, ambil gaya ya. Nek Fauzi gini. Tadi masuk enggak? Umpamanya. Oh, tadi harus dicek juga ya MD5 ya. Di sini berarti nanti kalau ada MD5 seperti itu, Anda harus merubah skripnya. Di sini harus dirubah skripnya bahwa nanti di sini dicek juga nih MD5. Jadi nanti ada perintah MD5 seperti ini. Itu ya. Ya. Jadi nanti yang datang tadi tulisan Fauzi di encrypt dulu biar sama. Konsepnya kan gitu. Ya. Oke, contoh aja nanti ya. Ini kita rubah pakai Fauzi sih. Fauzi. Contoh aja. Kita pakai Fauzi dan Fauzi. Masuk. Ya. Kalau pakai nama Fauzi, cewekmu siapa sih? Nggak gelem ngerti ya. Dinda. Oh, Dina. Wah, salah 1 2 3 4. Nah, nggak masuk kan? User login password salah. Tapi tanpa password saya bisa. Fauzi. Action atas, strip spasi. Bobol ra iki. Modiar. Konsepnya sederhananya gini. Ini loh, tadi loh. Kita berarti melakukan apa? Nih, passwordnya dianggap tidak diperlukan. Ya, asumsinya adalah bisa terjadi dulu. Jadi kalau kita bagaimana caranya? Kita menggunakan metodenya seperti yang saya jelaskan. Kalau itu dari dua-duanya harus harus terpenuhi kemudian. Tapi kalau hanya salah satu terpenuhi, sudah bisa dianggap true. Paham ya? Contoh seperti ini. Ya. Contoh seperti ini, berarti tadi anggap aja n-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Tadi kan gini, normalnya kan gini. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan ya. Anggap aja kita itu tidak tahu username sama password. Tadi kan tahu. Berarti kita harus menambahkan di sini adalah or. Kalau satunya salah, berarti salah satunya benar. True apa enggak? Bisa ya, true ya. Berarti di sini anggap aja 1 sama dengan 1. Benar enggak? Karena satunya salah, kemudian ya setelah ini Anda bisa matikan sampingnya. Sampingnya Anda bisa matikan. Nah, kayak gini aja. Iki nih mbok eksekusi. Keluarnya keluar semua nih. Tanpa tahu password. Karena gini, karena yang sebelah ini kita matikan, ini kita anggap benar, bukan dianggap benar ya, 1 dan 1 benar nggak? Benar kan? Username-nya umpamanya saya ganti di sini, yang tidak ada. ASD, ada enggak username ASD? Enggak ada. Kita coba eksekusi. Tetap keluar. Kemudian 1 dan 1 benar. Nah, sekarang kita coba. Uji coba.
yang tidak ada sama sekali. Wah, ini loh yang ngeri meneh. Ya, jadi Anda bisa lakukan insertnya seperti tadi. Jadi Anda tinggal masukkan, ya, umpamanya di sini Anda tidak tahu lah ABC, ABC, ya, ABC. Kemudian Anda kasih gini, spasi, kasih spasi ya. Dah, coba bisa enggak nih? Oh, masih salah. Wah, ngapusin no, Pak. Saya lali aku. Bentar. Oh, dikasih OR. Bentar, ada OR-nya. OR-nya adalah 1 dan 1. Ya, iya toh, Pak. Mau kan ono OR-e, Pak. Cuma OR-e mau ning dia, aku lali ya. Oh, iki. OR 1 sama dengan 1. Oke, gini ya. Coba ya. Wah, bobol lah. Bobol rak yo. Ya, ini loh ABC loh ini. Jenengmu tahu siapa tadi? Nggak ada di sini ya. Dendra apa mana? Dendra ada nggak di sini? Tanpa harus ada password loh. Masuk loh. Masuk nggak itu? Berarti kan tadi gini kalau logikanya. Ini saya kasih nama Dendra. Gini. Berapapun masuk. Ya. Nah, nanti biar di sini kan masuk. Karena di sini karena jumlahnya lebih dari 1, maka masuk. Padahal skripmu itu kan tadi sederhana sekali. Nih, skripmu kan tadi sederhana. Hanya ngecek jika row yang kembali resultnya tadi itu lebih dari 0, berarti kan ketemu. Maka dia masuk ke indeks. Kan ngono toh. Sederhana toh. Coba kamu cari di internet nih. Skrip-skrip login kayak gimana? Wis ngajari ini ngono kabeh wis. Login PHP database sederhana ngono. Salah database ngono toh. Wis teko sing terkenal kabeh. Yes, contoh Niaga Hoster, Tutorial Republic, belajar php.net. Yes, tak delok iki. Ono sing dilindungi ra? Ya, kita coba lihat bareng-bareng. Coba nih. Lah. Dah loginnya kayak gini nih. Bobol ra iki? Bobol. Mana lagi nih yang lain? Bahasa Inggris, wes. Kita coba lihat. Nah, ini mending nih, di trim. Ya. Nah, di sini sudah ada karakter ini yang dia bisa dilindungi. Ntar, ada lagi enggak yang bahasa Indonesia aja deh. Ya. Nih. Sama kan? Loh, cek ini tak nih. Ini bobol lagi. Query kayak ini bobol nih. Kamu lihat lah semua di buku-buku nama. Ya, pasti bobol. Pasti bobol. Ya kayak kita tadi tak buktiin lah. Maksudnya bukan apa? Kita coba kan bareng-bareng gitu. Lah nanti ngakalinya bagaimana? Berarti kita harus menangani perubahan di dalam skripmu ini nanti Anda harus rubah ya waktu login di sini. Nah, di sini kita menggunakan MySQL di escape string. Nah, ini. Ya, jadi ini perintah ini aja itu sudah bisa menangani atau menghandle ya. Menghandle dari SQL injection. Ada 2 sih nanti. Jadi ini salah satu. Ya, banyak sih. Sebenarnya yang salah satu yang paling sederhana. Ya.
Anda kalau nanti coba lihat di internet itu atau buku-buku umpamanya bisa membuat skripsi itu, sampai rata-rata kayak gitu. Mereka nggak handling kayak gitu. Yang penting fokus ke sistem informasinya jadi dulu. Webnya jadi ya. Jadi, nah ini coba ya. Kita tangani ini aja. Itu sudah nggak bisa harusnya. Nah, kita coba. Betul nggak Pak? Login ya. Oke. Ya, contoh saya masuk sebagai admin dulu. Ada 34, bisa enggak? Oke, sudah bisa masuk ya. Nah, terus tadi Fauzi. Passwordnya Fauzi. Kok admin terus? Ya nanti tak cek. Oke. Oh, beda ya? Oh, ini yang tadi belajar saya ding. Ya. Fauzi. Sudah masuk ya? Oke, sudah. Oke, sekarang kita coba tadi. Tadi kan tahu nama Fauzi. Ya. Harusnya sudah tidak bisa. Kita tahu di sini. Ya, seperti ini ya. Kemudian spasi. Harus ada spasinya loh. Kalau tidak ada spasi nggak bisa. Ya, kalau tadi coba. Nanti kita buktikan lagi. Ya, login salah loh. Ya, login salah. Spasi. Login salah. Berarti sudah tertangani. Ya, kalau escape-nya tadi kita matikan, escape-nya, ya, kita matikan, ya. Nih, yang atas itu warnanya hijau, berarti tidak dieksekusi, dianggap komentar. Kenapa komentar? Kadang kalau kue coding kue butuh script sing ora me dihapus, ben iso didelok meneh. Ya, itu salah satunya komentar. Nah, ini ya. Kalau perintah ini tadi, Fauzi ini bobol enggak? Kita coba dulu. Bobol kan? Bobol ya? Sangat bobol. Tapi kalau Anda gunakan script yang atas ini, escape-nya Anda lakukan, nggak bisa. Paham ya? Nah, itu sudah. Coba yang satunya Pak, yang pakai OR. Ya monggo. Kita coba aja. Sini, pakai OR. Kebalik. OR-nya sini ya. OR, 1 sama dengan 1. Petiknya sini. Bisa enggak ini? Nah, enggak bisa. Ya, berarti sudah itu yang pertama. Berarti kita menggunakan apa? MySQL escape apa tadi? Ya, MySQL escape ini, escape string. Ya, MySQL real escape string. Ini ada tutorialnya, tadi saya coba cek-cek juga sebenarnya di luar negeri sih. Ya, cuma dia di sini nggak ngomong untuk apa lah. Di sini ada caranya mau pakai ya seperti ini. Dia di sini cuma ngomong untuk handling biar nanti ada yang ngetik seperti ini tidak dianggap error gitu kan. Nah, itu bisa sebagai mencegah tadi yang menggunakan SQL injection yang sederhana. Ya. Oke, kemudian yang kedua menggunakan bind parameter. Ya, seperti kemarin saya sudah jelaskan yaitu perintahnya ini ya. Cuma nanti di query-nya itu di select-nya itu kita nanti tidak harus menginjak namanya. Jadi nanti kalau hanya di select kita from hasil where nanti di sini namanya username sama dengan password sama dengan ini. Jadi kita di query baru nanti kita kirim Oke, kita coba perintahnya. Ini anggap aja, nah ini nih saya matiin dulu deh. Dia sudah tidak pakai perintah seperti ini. Nah, ini tidak usah dilakukan. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Jadi kita rubah nanti query-nya menggunakan MySQL prepare. Ya, ini contoh yang menggunakan MySQL ya. Nanti banyak. Nah, itu kan salah satu apa ya kelas yang kita pakai. Jadi
Ini dan terutama ini program-program yang menggunakan PHP. Kenapa saya contoh PHP? Nomor satu PHP kan. Maksudnya yang web yang sekarang itu nomor satu kayaknya selama ini yang tertinggi codingnya pakai PHP gitu kan. Jadi memang ya saya pakainya uji cobanya itu. Ya. Berarti di sini query-nya, ya ini contoh aja saya hapus aja deh. Ya. Query MySQL di ini apa tuh? Prepare. Ya. Nah, prepare seperti ini. Kemudian jangan lupa koneksinya. Nah, cuma ini nanti dihapus, dia jadinya seperti ini. Yang atas itu tidak dieksekusi ya. Jadi sekali lagi ini hanya kode yang saya tinggalkan biar Anda bisa lihat. Ya, seperti ini ya. Password. Kemudian kita menggunakan parameter, MySQL bin parameter. Oh, pakai statement ya. Saya lupa. Statement. Kayaknya yang baru pakai ini deh. Bin parameter. Ya. Kemudian di sini query. Nah, di sini di bin parameter ini kalau kita lihat catatannya, saya juga lupa. Nah, di sini ada tipenya mandatarinya nih. Kalau II dia merepresentasikan integer, D double, S string, B adalah blob itu gambar ya, image ya. Kemudian S itu string. Jadi di sini kita pakainya karena kita menggunakan dua string, username dan password. Ya. Kemarin tahu artinya string nggak? Lali Pak. Tahu artinya string ya? Karakter ya? String itu apa? Post username. Kalau string itu adalah tipe data yang ngasih gambaran di komputer gitu kita mau melakukan Kemudian post tadi ya, berarti apa yang dikirim? Password. Oke. MySQL
Aku lali yo. SRM STMT execute query restore store result. Ya, ini ya. Ya, nanti di sini sama kayak yang di atas. Berarti kita ngecek juga row-nya, jumlahnya ya. STMT 6 row. 6 row dari query-nya. Jika lebih dari 0, maka nah seperti tadi lah. Else ya, ini saya copy lah. Nah, jadi pilihannya nanti terserah Anda mau pakai yang escape tadi bisa atau memang rubah dari awal. Ya, jadi mau ngerubah ya bukan merubah dari awal, merubah cara dari query-nya. Seperti ini. Ya, ini kita coba ya. Kita coba tadi login-nya mana. Oke. Ini saya copy. Nah, coba. Masuk enggak ini? Oh, enggak bisa ya. Sama. Ya, jadi kalau maunya Fauzi dan Fauzi. Benar enggak tulisannya? Maka dia akan masuk. Ya, jadi perintahnya seperti tadi bisa. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah cara untuk membobol login. Web-web yang mentah. Bisa bobol ya. Ya, kira-kira gitulah, kurang lebih. Oke, itu tadi yang cara menggunakan SQL injection. Nah, sekarang kita melakukan SQL injection juga dengan menggunakan union. Ya, ini jangan tahu lagi. Masih lanjut ya? Lanjut. Tak apa. Saya masuk semua atau ada yang enggak? Oke, berarti kita coba tambah blok dulu. Kita tambah blok dulu ya. Berisi halaman blok sama list ya. Ya. Gimana? Lu kok pedot? Oh, sorry. Oke. Ya. Ya, gini aja. Yang ini saya sudah buat daripada aku ndelok ngoding meneh kesuwen ya. Ya wis ki ya. Jadi contoh aja nih. Ini tak tutup dulu yang satu. Enggak apa-apa ya. Apa tetap saya ngoding lagi? Kalau mau ngoding lagi ya tak coding. Aku tadi sudah buat sih sebenarnya. Ya nanti saya kirimkan jenengan. Wah, malah error senggonku. Ciar. Kapokmu kapan? Gagal tersambung. Ya wis berarti config-nya. Nah, mau katanya nggawe dhewe iso. Maksudnya nggawe tadi sendirian bisa. Config-nya mana?
DB latihan. Root localhost. Oh, saya belum start. Ya, biasanya kamu pakai apa? SAM ya? Nah, kalau saya pakai Laragon. Sebentar. Kok langsung diskusi. Tadi pakainya aku admin. Ya ini ya contoh ya. Insya Allah. Masuk. Ya jadi gini. Di blog ini itu ada. Ya ceritanya gini ya. Jadi ada apa namanya? Ada list lah. List ini aku tadi juga cari sebenarnya. Nggak tahu lah di list ini ada ini ada list ya. Kalau Anda lihat di blog kan banyak tuh. Nah, nanti kalau kita lihat dari tiap-tiap masing-masing blog ini kan larinya ke detail kan. Isinya apa aja gitu kan. Isinya detailnya apa gitu kan. Nah, di situ kita menggunakan namanya catbook. Jadi kan kalau kita ketikkan ya di sini coba kalau saya pakai SQL ini ya ini saya hapus aja deh. Select bintang from tabel apa? Tabel blok. Saya lupa namanya. Tabel post. Tabel post. Ya, seperti ini ya. Kalau saya eksekusi kan banyak nih. Ya. Saya kalau mau ngambil detailnya, lah kalau ini ya, kalau menampilkan ini berarti kan perintahnya ini. Select bintang from tabel post. Maka akan muncul ini. Ya, kalau di perintahnya kan seperti itu. Ya, kalau saya lihat di sini di blog saya, oh ini saya berarti buka yang satunya. Ya, di sini perintah blok. Nah ini ada perintah nih, select bintang from tabel post. Ini PHP-nya. Ini level PHP. Jika dia sudah ketemu, maka akan di looping. Ya, di looping sejumlah array-nya berapa. Ya, maka akan muncul ID-nya, judulnya gitu kan, tanggal kan muncul. Nah, seperti kan ID-nya enggak saya munculin, sorry. Ya. Di sini yang saya munculin hanya judul H2, kemudian ada tanggal, dibuatnya small, kecil, kemudian udah gitu sama HR, berarti langsung di nih horizontal rule nih, jadi ada garis nih HR. Kan seperti ini di looping. Kalau ada 100 ya loopingnya 100. Biasanya dikasih pagination kan, biar nanti ada gulungannya nih. Totalnya kan 25 atau 20 gitu kan. Biasanya kalau berita kan nggak mungkin keluar semua 1000 berita. Biasanya ada apa namanya? Pagination kan, paginationnya 1 sampai 20 kan. Lebih dari itu kan berarti nanti 20, 1 sampai 40 atau gitu namanya pagination-nya 20 kan. Ya, kalau di sini karena sederhana berarti kita nggak perlu. Kemudian kalau kita mau lihat detailnya ini, nah di situ keluar tuh. Kalau saya klik di sini, ya post php tanda tanya ID. Maksudnya ini adalah kalau saya query itu seperti ini. Ini kelihatan semua ya. ID sama dengan do2. Ya, ID sama dengan do2. Ya, ini keluarnya seperti ini. Bahwa nanti keluarnya adalah judulnya date, them, dan seperti ini ya. Jadi keluarnya seperti ini. Kalau saya klik di sini 1, keluarnya apa? Boundless love. Nah ini kalau Anda injek ini langsung bisa nggak? Bisa. Ya, Anda injek langsung di sini bisa nggak? Bisa. Ya, contoh punyanya Unimus ini apa? Unimus ada nggak yang luarnya seperti itu? Sekilas. Nah ini ID-nya nih. Ya ini ID nih. Ya tapi dia banyak nih di sini. Oh masukin password ya.
Ini main jajal lagi. Hewannya gatel. Bahaya. Aja ya. Nah, ini nih, page 9 nih, bawah nih. Nah, ini page 9 kan? Nah, iso lagi. Tapi dia ada not secure loh iki. Ngawe-ngawe loh. Ayo. Bobol lah aku. Ojo ya. Nanti nanti kita coba. ambil pikiran jahat. Oke, 8 ya. Nah, oh enggak ada. 7. Nah, ada berarti dia adanya 9. 9, 10 ada enggak? Ya, ini adalah ID-nya ya, seperti tadi. Itu berarti dia di select-nya tadi, konsepnya mungkin seperti itu. Ya, select-nya seperti itu. Ya. Nah, nanti kita bisa cek. Ya, ini contoh. Nah, ini P495. Nah, ini kan berarti P495 berita tentang ini. Ya, kalau kita pakai P96, contoh ada berita itu enggak? Oh, ada kan? Nah, ini berarti select-nya seperti itu. Ya. Jadi ini nanti menandakan dari ID beritanya itu. Paham ya? ID beritanya itu. Jadi itu kalau bisa jadi saya nggak tahu nih, dia tabelnya pakai tabel apa. Ya, kita nggak tahu dia pakainya tabel apa. Sebenarnya sederhana. Anda kalau cek di sini kasih aksen, ada error, itu bisa dibobol. Kita coba, bismillah. Oh, tidak ada error. Dari bisa. Caranya ada kasih aksen itu biasanya ditambah aksen di atasnya ini kayak gini. Nah, jadi aksennya seperti ini ditambah ini. Nah, seperti ini. Itu bisa jadi dia tidak dilindungi sama escape. Anda bisa ngotak-ngatik seperti tadi. Ya, seperti itu. Ya, oke, contohnya seperti itu. Jadi, ini adalah ID-nya. ID-nya ya, bisa jadi ID-nya dari beritanya ini. Ya, seperti tadi yang saya contohkan. Berarti kalau blok ketiga, nah berarti keluarnya kan seperti tadi. Nah, select-nya di dalam proses database, waktu Anda klik seperti ini, klik ini, itu dia menjalankan perintah ini. Select bintang from tabel post where ID sama dengan T3. Gitu kan? Munculnya gitu kan? Ya enggak? Nah, itu berarti dia munculnya berarti berita ketiga. Nah, dari situ itu juga ada peluang. Ya, bukannya terus nanti dari situ langsung bobol, enggak. Ada peluang untuk kita melakukan injection di situ. Ya. Oke. Ya, jadi contoh ini tadi saya tampilkan. Nah, di sini bloknya ini kita bisa melakukan namanya union. Ya, perintah union. Union sendiri itu kalau di entah berapapun itu, ya entah berapapun itu kita gabungkan. Yaitu menggunakan union. Nah, dari situ nanti kita bisa menggabungkan apa ya? Istilahnya kita nanti bisa buat satu baris baru untuk menampung username atau password yang ada di dalam database. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kalau saya tahu dia, ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Pertama, ya ini kan jelas nih, umpamanya kalau saya union gini, union, select, asumsi di sini saya kasih 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, ada 4 kolom. Kalau saya eksekusi gini, nah maka dia akan menambahkan 1, 2, 3, 4 ini ke baris baru. Pahami dulu ya. Caranya bagaimana? Untuk tahu ya, kalau ini kan kita tahu ada 2, ini jumlahnya berapa kolomnya? 4 ya. Tapi kalau di program itu kita nggak tahu jumlah kolomnya berapa. Biasanya kita ngeceknya menggunakan perintah ini, union ini. Ya, perintahnya union seperti tadi. Kita bisa cek dulu union, ya union dulu, select, ya. Coba dulu dari angka yang paling kecil.
Kalau dia error, berarti dia memang kolomnya lebih dari itu. Ya, kita coba 1. Nah, statement different number column. Nah, ini jadi ada error umpamanya, anggap aja seperti itu. Kita coba lagi. Oh, tadi tak copy ya harusnya ya. Balik ini mana? Union select, koma 2. Ya, ini saya copy dulu aja deh. Ini saya oke, masih ada error. Kita coba lagi sampai dia nanti tidak ada error. Nah, ini nih karakter-karakter seperti ini tuh memang di browser. Jadi Anda biasanya harus pakai di Notepad. Malah ke copy KB. Ini aja deh. 3 union select 1,2,3 ya, contoh ya. Nah, ini contoh. Tadi kan masih error. Oke, masih error. Kita coba lagi yang 4. Jadi dicoba-coba nih, biar kita tahu dia berapa. Nah, kalau nggak ada error, ini tidak ada error, berarti kita tahu jumlahnya berapa. Jumlahnya 4. Karena kalau Anda query di sini, nih kalau Anda query di sini, kalau dia tidak benar, dia tidak akan muncul seperti ini. Contoh nih kalau saya kasihnya hanya 3. Error nggak? Error loh, karena kan jumlah waktu di join adanya error nggak? Kalau digabungin di 4 atau ada 4 digabungin sama 3, error kan? Harus sama lah, makanya kita ngeceknya satu-satu di situ. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya berapa? Yang tadi bisa nggak di situ? Ya, coba aja. yang tadi kita coba. Jadi kalau sudah ketahuan, oh angka yang keempat nggak error, berarti dia ada 4 kolom. Berarti kita sudah tahu ada 4 kolom. Ya, berarti kita sudah tahu ada 4 kolom. Umpamanya seperti ini. Nah, dari 4 kolom ini kemudian kita bisa explore lebih lanjut. Ya, kita bisa explore lebih lanjut. Ya, asumsinya kalau ada ID-nya itu, umpamanya di sini tadi kan ada ID-nya kan 3 jelas. Anggap aja kita buat yang paling besar. 9999 yang enggak mungkin ada lah. 999 seperti itu. Ya. Nanti kita coba. Di sini ada error nggak nanti? Ya, oke. Di sini angka yang post tadi ID itu tidak ada. ID 999 kita ada. Kenapa tidak ada? Karena kalau kita lihat di tabel pos isinya berapa? Hanya 3 berita. Hanya 3 posting. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Jumlah kolomnya tadi berapa? 4. Jumlah kolomnya lihatnya dari mana? Select tadi kan coba-coba lah. Kalau ada error berarti ya dia belum ada kolomnya. Nah, di sini kan ada 3. Ya. Nah, dari sini kita maka perintah di bawah ini itu dia akan dijalankan. Ya, perintah yang tadi mana? Nah, ini perintah ini tidak dijalankan yang perintah ini, tapi yang dijalankan hanya perintah ini. Nah, dengan ini kita bisa nyelipin di sini nih. Kalau Anda mau nyelipin namamu umpamanya, Indra gitu. Bisa enggak? Bisa. Maka kan muncul di sini. Nah, dari sini kita akan mencari dengan menggunakan scheme tabel. Di situ di server itu ada tabel apa aja. Paham ya? Jadi satu tadi tabelnya. Anda cek dulu. Yang kelihatan get. Ya, kelihatan kan berarti kelihatan nih. Karena itu tabel blok. Anda cek di situ. Tabelnya itu kira-kira punya berapa kolom? Nah, berapa kolom? Nah, tabelnya kita belum tahu nama tabelnya apa. Kita belum tahu nama tabelnya apa. Yang penting kita sudah tahu kolomnya. Oh, dia ada kolomnya jumlahnya 4. Entah tabelnya apa tidak tahu. Ya, terus kemudian bagaimana kita bisa tahu nama tabelnya? Kalau Anda tahu nama tabelnya pos, gampang. Selesai. Tapi kan kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu dia pakai tabel apa. Nah, di situ kita menggunakan tabel skema yang ada dari MySQL. Ya, contoh. Ini PHP MyAdmin.
Ya, PHP-MyAdmin itu ada namanya tabel skema atau bukan PHP-MyAdmin sih, MySQL. Contoh aja di sini punya saya, di MySQL saya ini. Ini ada namanya information schema. Itu berisi semua informasi yang ada di MySQL. Ya, di sini ada namanya satu tabel. Ya, di sini. Di sini ada tabel yang namanya tables. Itu berisi informasi-informasi apapun yang ada di servernya MySQL. Termasuk tabel. Seperti itu kan. Nah, dari sini kita bisa mengeksplor menggunakan ini. Ya, kalau Anda mau menggunakan ini, contoh nih, tabel skema. Nah, dari sini, asumsinya, nah ini asumsinya gini aja. Situ banyak database, terus Anda coba-coba. Nah, ada, dicoba-coba aja database-nya apa. Contohnya, di sini kita tahu, sistem itu, nama database-nya adalah DB pendidikan namanya itu, atau DB keuangan, atau apalah, atau namanya sistem informasi akademik atau apalah misalnya, atau database bank, Anda tahu lah namanya, entah itu dari mana, dari cari dan sebagainya, menggunakan skema tadi. Nah, dengan itu seperti ini tadi saya asumsinya saya sudah mengetahui bahwa sistem yang dibuat itu namanya adalah database-nya adalah DB latihan. Ya, dari situ. Kemudian saya akan melakukan select nama tabel yang ada di database sistemnya itu apa aja. Saya akan query, keluarnya ada keluar. Nah, keluarnya ada dua. Ada dua namanya tabel post dan tabel user. Tabel user lihat tadi ya. Kemudian tabel post dari sini kita bisa cari tabel user. Nah, namanya juga tabel user ya sesuai yang benar dari pokoknya. Nah, di situ kelihatan itu ada tabel user ini potensi. Ini potensi bisa kita eksploitasi karena ada user kan. Kalau tabel user nyimpen keuangan member lah. Mungkin enggak? Mungkin, tapi kan secara umum enggak kan? Ya, atau mungkin dia mau tabel user tak kasih. Tapi dia waktu nanti melakukan maintenance pasti bingung dewe. Ya dah, bingung sendiri toh, tabel user kita kayak jeneng apa ya? Namanya itu disimpan gitu. Mungkin untuk menghindari hacker dan sebagainya bisa jadi. Tetapi pada umumnya disesuaikan dengan nama. Ya, tabel mahasiswa ya isinya tabel mahasiswa gitu kan. Tabel dosen untuk ngisi dosen dikasih nama dosen. Untuk ngisi mahasiswa, mahasiswa. Mata kuliah berarti nanti namanya tabel mata kuliah gitu kan. Atau untuk ngisi user berarti dikasih user. Kan gitu. Nah itu asumsinya seperti itu. Kita sudah tahu nih waktu kita cari. Ya berarti query-nya di sini. Ya kita bisa menggunakan nah ini. Perintah ini. Ya. Where tabel skema untuk tabel apa aja? Ya, kita coba. Aku dong tak jajal sih. Sora. Oke, di sini union ID-nya saya ganti 99 berarti. Paham enggak? Bingung ya? Ya, apa-apa. Union select. Kemudian di sini saya ambil union select 1 apa aja tadi? Tabel name select 1 di sini select bisa enggak nih? Coba ya. Group name. Kemudian 3 from table. Kok nek ra iso tak kirim sing iso ya. Aku ya belum nyoba sih. Teorinya gitu.
Ya, sini berarti pakai concat. Sing iki aku belum pernah nyoba. Bisa enggak ini? Kita coba aja. Ya, kita coba. Kita injek. Keluar enggak? Kira-kira. Wah, error. Enggak mau. Wah, enggak mau ya. Yang ini nanti tak anu ya. Saya coba cek lagi ya. Jadi untuk mengecek apa namanya? Anda mau mencoba tabel-tabel apa aja yang ada di server itu. Ya, itu PR-ku. Tak kirim ke neng dirimu, neng grup. Ya, jadi oke, itu asumsinya Anda sudah dapat, umpamanya sudah dapat, wes dicepet ke wes. Memang ra iso. Anggapnya umpamanya sudah dapat tabel user. Kemudian saya akan melakukan apa? Mengambil data-data yang ada di situ. Asumsinya Anda sudah punya, wah aku sudah bobol nih menggunakan tabel user. Nah, di sini kita bisa menggunakan ya. Jadi di tabel user itu nanti bisa dilihat nih dalamnya itu isinya apa aja. Oh, di situ kolomnya ternyata namanya username dan password. Ya, umpamanya seperti itu. Ya. Jadi umpamanya Anda sudah tahu, semuanya sudah tahu. Ya, di sini sudah ketemu. Jadi ada satu langkah tuh nanti yang harus saya lakukan sebenarnya. Di sini nih. Ini saya lakukan injeksi ini. Saya lakukan injeksi ini ya. Ketahuan nih langsung. Tuh. Admin. Fauzi. Nih, di database isinya apa ini? Admin, user, Fauzi, 1, 2, 3, 4, user dan Fauzi. Itu ke detect langsung. Saya bisa langsung isinya apa aja. Cuma hanya yang tadi untuk mencari di situ kira-kira yang mempunyai user itu tabel apa itu nanti yang saya coba tes scriptnya apa saya lupa. Ya, tapi asumsinya Anda sudah tahu nih, oh tabel ini yang saya serang. Nah, dari situ kita bisa langsung mendapatkan user dan passwordnya langsung jelas. Ya, seperti itu ya. Nah, katakanlah nanti kalau ya ini memang kenapa di sini memang harus di encrypt. Ya, di encrypt salah satunya kemarin kan. Ya, biarpun itu nanti encrypt juga masih bisa dibobol bisa, ya di decrypt ya nanti sekeras apa yaitu nanti Anda tekniknya dari Anda sendiri gitu kan. Untuk makanya kan tidak semuanya orang juga bisa melakukan hacking karena itu juga perintah yang sulit gitu. Biarpun sekarang banyak tool-tool yang bisa digunakan. Ya. Oke, jadi dari query yang seperti ini itu ternyata juga bisa dilakukan. Coba ini select union error ya. Cuma tadi dia enggak sudah kelihatan enggak error. Tuh 23. Select. Kasih 1 dulu pasti error. Errornya di enter loh. Oh, ini escape-nya jadi atas ini. Oke. Ya, gitu aja ya. Nanti saya share yang ini perintah ini nih. Ini perintah ini saya tadi
lupa untuk scriptnya, kurang lebih ya seperti tapi kalau di query tadi sudah dapat. Tapi yang bagaimana diinjek itu tadi yang kayaknya kok masih tidak jalan. Nah, kemudian untuk mencegahnya bagaimana? Ya, jadi kalau ada perintah seperti itu, kita tinggal merubah, ya kita tinggal merubah di sini nih, di apa namanya? ID-nya mana nih? Jadi nanti ada get-nya ini kita nah, karena get itu dia tipenya adalah string. Jadi kita jadikan integer. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda ganti seperti ini, integer value nih, jadi integer value, kita sudah bisa menghandle kondisi-kondisi yang seperti tadi. Contoh ya, seperti tadi. Ini saya akan lakukan select tadi. Ya, saya sudah lakukan integer value. Ya, perintah get-nya di sini dia tidak akan tidak ada error. Jadi kalau Anda tidak menambahkan ini integer ini, itu dianggap string. Ya, string tadi mudah untuk dilakukan SQL injection. Paham ya? Dari sini kalau saya tambahkan, saya searching kayak tadi, saya lakukan union select 1 2 3, dia tidak akan bisa. Ya, tetap mendeles, nah, orang Semarang ngomong. Nah, errornya tidak akan keluar. Ya, jadi perintahnya hanya menambahkan ini nih, integer value di perintah get yang waktu ID-nya diambil. Jadi ID-nya ini nilainya jadi number, bukan string lagi. Ya, jadi kalau jadi number itu nanti tidak bisa dikasih karakter-karakter seperti tadi. Oke, gitu ya. Oke, udah jam 3. Oke, ada yang tanyakan nggak? Ya ada Pak, ngantuk Pak. Ada yang tanyakan nggak? Cukup ya. Nanti saya share, Anda bisa lihat materinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri. Insya Allah nanti minggu depan kita belajar untuk kerentanan web ya, vulnerability sama hack XSS gitu ya, secure site yang itu coba nanti kita akan lakukan. Cross site apa itu? Saya lupa namanya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.